Tapi kan Hasto ini sudah selesai bagi saya. Ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka, dramanya mestinya sudah harus diakhiri. Kan ini sudah fakta-faktanya kan tinggal diungkap. Nanti mungkin ada bantahan-bantahan dari kubunya Pak Hasto. KPK juga akan menyampaikan fakta-fakta hukum seperti apa. Nah, orang sekarang nantang apa nih yang kemudian bisa dilakukan oleh KPK. Kalau sekelas sekjen partai aja bisa menjadi kado awal tahun 2025, masa persoalan-persoalan yang triliunan yang selama ini mangkrak, ini tidak bisa tuntas. Saya selalu mengatakan persoalan Hasto sudah selesai, sudah tersangka ini barang, apalagi mau dikembang-kembangkan. Orang-orang yang selama ini terkait dan seterusnya itu kan sudah dipanggil satu persatu. Kemarin mantan komisioner KPU sudah dipanggil, diminta pernyataannya dan diminta kesaksiannya. Hasto mungkin setelah tanggal 10 Januari dipanggil. Ini kan tinggal kita tunggu nih Pak Hasto ini follow up-nya seperti apa, mau ditahan atau mau pra peradilan dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang paling ditunggu oleh publik sekarang KPK ke depan seperti apa, kasus pertambangan, illegal logging, illegal fishing, dan orang-orang yang terindikasi, orang-orang penting di negara kita yang dinilai punya kasus hukum tidak selesai. Nah, itunya yang mesti harus dituntaskan oleh KPK ke depan ya. Bagi saya cerita Pak Hasto ini sudah selesai. Tinggal teman-teman PDIP, tim hukumnya itu cari jalan keadilan, pra peradilan. Kemudian KPK akan menindaklanjuti dengan temuan-temuan bukti yang dikembangkan. Itulah yang saya kira dramanya sudah selesai mestinya. Dan KPK mesti fokus pada hal-hal yang jauh lebih besar dan jauh lebih merugikan negara yang jumlahnya triliunan. Bagi saya di situ konteksnya. Kalau Anda mengatakan ya sudah selesai karena Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka, tinggal kemudian PDI Perjuangan mengajukan proses hukum, langkah hukumnya para peradilan begitu ya. Tapi kemudian yang menarik adalah pernyataan dari Joko Widodo yang mengatakan ya sudah tanya saja soal tiga periode, Pak Jokowi mengatakan itu framingnya dan segala macam ya. Kalau kita tarik garis merahnya, ada kaitannya nggak sih dengan penetapan ini? Kan kalau mau jujur sebenarnya bagian dari salah satu amunisi perang-perangan ya antara Pak Hasto PDIP dengan Pak Jokowi ini kan mungkin karena saat itu ada keinginan 3 periode ditolak, kemudian menambah masa jabatan presiden gara-gara COVID misalnya 2 tahun juga ditolak dan seterusnya. Ini kan memang argumen-argumen politik yang saya kira sudah menjadi keyakinan dan konsumsi umum. Semua elit, semua pemirsa, semua publik sudah paham. Tapi kan kalau fakta hukum kan tidak bisa diintervensi dengan persepsi-persepsi publik. Yang ingin saya tegaskan mungkin ini kan menegaskan satu hal di negara kita ini, bahwa hubungan politik dengan kekuasaan, hubungan politik dengan lembaga-lembaga penegak hukum ternyata menjadi suatu hal yang penting. Oleh karena itu, kalau apa yang terjadi pada Pak Hasto ini adalah ada persoalan politik, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya persoalan-persoalan hukum begitu banyak terjadi, tapi karena dia punya jaring pengaman kekuasaan, punya jaring kekuatan hukum di dalam, dia dibiarkan dan aman. Kan nggak elok kita melihat bagaimana penegakan hukum kita ke depan. Oleh karena itu, kalau saya menantang, sudahlah kasus Pak Hasto ini sudah selesai. Ayo yang lain. Ada tidak elit-elit yang disangkut pautkan dengan kebijakan-kebijakan yang dinilai merugikan negara selama ini? Bisa tidak KPK itu menindaklanjuti? Ini persoalan Hasto sudah 5 tahun loh. Ada persoalan di negara kita itu yang 7 tahun, 10 tahun yang lalu yang jumlahnya triliunan bisa tidak mengungkap. Kan ini yang kebenarnya sebagai pembuktian bahwa KPK itu bekerja bukan karena pesanan, bukan karena order, bukan karena selera politik, bukan karena... Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, kalau kita melihat dalam video ini apa yang disampaikan oleh Bung Adi Prayitno, tentunya memberikan sebuah pemahaman baik kita dalam menilai perjalanan politik yang memang sangat sulit untuk diselesaikan saat-saat ini. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa memang dinamika-dinamika politik ini memunculkan suatu isu-isu yang memang sebenarnya telah lama ya. Di tahun 2019 itu kasus Harun Masiku yang seharusnya kalau di tahun 2025 ini udah basi, udah benar-benar basi. Tetapi karena pesanan seseorang meminta KPK untuk mengusut kasus ini, sehingga KPK pun melakukan hal itu. Mungkin ada deal-dealnya lah di sana. Nah, menurut saya, kalau dikatakan bahwa KPK diintervensi oleh seorang mantan presiden, yaitu Joko Widodo, yang dimana dia mengintervensi KPK dan meminta KPK supaya Hasto menjadi tersangka di kasus Harun Masiku. Nah, ternyata hubungan Jokowi dengan KPK ini memang cukup erat, karena KPK titipan Jokowi di masa kepemimpinan seorang Jokowi. Apa tujuannya mentersangkakan seorang Hasto? Tujuannya adalah supaya nama PDI Perjuangan busuk, nama PDI Perjuangan
makin nyungsep di mata masyarakat. Karena keputusan yang sulit diterima oleh Jokowi ketika PDI Perjuangan menyatakan bahwa memecat secara tidak hormat seorang Jokowi, padahal di kala itu Jokowi masih presiden. Ya, tentunya itu aib dan memalukan bagi diri Jokowi, sehingga melakukan perlawanan dan memakai KPK untuk fitnah PDI Perjuangan biar PDI Perjuangan makin buruk di mata masyarakat. Hey bro, PDI Perjuangan itu adalah partai oposisi yang memperjuangkan keadilan, memperjuangkan hak-haknya masyarakat. Sehingga apa yang dikerjakan oleh PDI Perjuangan ini sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat. Masyarakat ada di belakang PDI Perjuangan. Nah, lucunya ketika muncul isu tersebut, ya, mungkin Bu Megawati sebelumnya diam saja dan menunggu bagaimana Jokowi menyelesaikan semuanya ini dan berdamai dan meminta maaf. Tetapi Jokowi masih keras, niatnya yang begitu besar, egonya yang begitu besar, sehingga Bu Megawati pun murka dan membongkar semua dokumen-dokumen rahasia Jokowi, yang dimana ketika OCCRP mengeluarkan bahwa Jokowi ini orang terkorup di dunia, ya, nomor 3. Hukum diobok-obok oleh manusia yang ditetapkan oleh OCCRP sebagai manusia terkorup nomor 3 di dunia. Jangan diladenin orang yang gila kuasa. Indonesia rusak dan kacau akibatnya. KPK sekarang mengurusnya. Yang ecek-ecek kasus besar yang melibatkan penguasa masuk angin. Nggak berani, lebih baik bubarkan aja, menghemat keuangan negara. Dan itulah yang terjadi. KPK cuman bisa menangani kasus ecek-ecek. Kasus Hasto yang tidak ada kerugian negara karena Hasto bukan pejabat dan bukan anggota DPR. Hasto cuma sekjen partai. Coba KPK selidiki kasus ekspor timah ilegal yang dalam sidang menyebut Bobi Nasution ataupun di Blok Medan. Itu harus ditelusuri lebih lagi. Jangan sampai lihat amplopnya tebal ataupun tidak. KPK jangan tebang pilih akan hal ini. KPK tak akan punya keberanian selidiki korupsi yang hubungan dengan penguasa. Ya, pantas saja ketika KPK sulit untuk mengungkapkan kelicikan Mulyono karena dia takut, takut ancaman dari beberapa pihak, takut jabatannya dicopot, ya. Makanya Prabowo harus mencopot jabatan ketua KPK yang sekarang karena dia adalah titipan Jokowi. Kalau tidak diselesaikan hal ini, maka negara kita tidak ada kemajuan. Bubarkan saja KPK itu. Jika kinerjanya tidak becus, sudah ada kejaksaan dan kepolisian. Soal uang dibuat nyuap, dibuat judi, atau dibuat cari bini muda, itu nggak penting bagi KPK untuk ditindak, itu kan nggak merugikan negara. KPK biar kelihatan kerja, jadi ngurus kasus suap menyuap daripada mengusut kasus ekspor biji nikel, kasus-kasus besar lainnya yang seperti yang disuarakan oleh Ubedillah Faisal Basri, Alvin Lim, ex Dirut Pertamina dan lain-lain. Jangan fokus ke Hasto. Lucu sekali ini. Ini memalukan institusi KPK. Kasus korupsi BTS yang bernilai 8,5 triliun lebih itu selama di dalam persidangan cuma ratusan miliar yang baru dibuktikan. Terus sisa yang 8 triliun itu kemana larinya bro? Termasuk korupsi timah yang 271 triliun dan lain-lain. Itu juga bagaimana? Blok Medan itu yang bagaimana? Jangan-jangan dikorupsi KPK sendiri ini. Makanya nggak ada yang pelakunya begitu ya. Bisa-bisa terjadi hal sedemikian. Nah, teman-teman, harapan kita di sini bagaimana Prabowo lebih tegas. Kalau KPK tidak bisa menyelesaikan tugasnya, Ketua KPK Prabowo langsung pecat aja begitu ya. Pecat aja, jangan sampai Joko Widodo mengobok-obok negara ini. Itu yang kita jaga lebih lagi. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini.
Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.